Om Swastiastu. Yang saya hormati kawan-kawan media, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini memenuhi undangan kami dalam rangka menyampaikan suatu kebijakan Gubernur Bali berupa pemberian insentif untuk perbekal dan juga peningkatan insentif untuk Bendesa Adat se-Bali. Pertama, saya menyampaikan bahwa saya sebagai gubernur memberikan insentif kepada perbekal dan Bendesa Adat se-Bali setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut. Insentif untuk perbekal sebesar 1,5 juta per bulan untuk 636 perbekal se-Bali mulai bulan Januari tahun 2022. Dan insentif untuk Bendesa Adat dinaikkan sebesar 1 juta dari semula sebesar 1,5 juta per bulan menjadi 2,5 juta per bulan untuk 1.493 Bendesa Adat se-Bali. Total anggaran untuk insentif para perbekal sebesar 11,4 miliar yang sudah dialokasikan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2022 yang dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus langsung kepada desa. Kemarin malam saya sudah menandatangani surat keputusan untuk alokasi dana insentif ini. Kemudian untuk total anggaran insentif bagi Bendesa Adat se-Bali sudah dialokasikan dalam bantuan operasional desa adat sebagai bagian dari total anggaran desa adat sebesar 300 juta untuk masing-masing desa adat se-Bali. Besarnya masih sama dengan tahun lalu. 2. Adapun pertimbangan yang dipakai sebagai dasar kebijakan pemberian insentif kepada perbekal dan Bendesa Adat antara lain adalah: pertama, dalam sistem pemerintahan daerah di Bali, desa dan desa adat merupakan struktur pemerintahan terendah yang menjadi lembaga pelaksana kebijakan pemerintah Provinsi Bali di tingkat desa dan desa adat. Kedua, perbekal dan Bendesa Adat merupakan pemimpin pemerintahan di wilayahnya untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah Provinsi Bali yang berskala di wilayah desa dan desa adat. 3. Keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan pemerintah Provinsi Bali sebagian diantaranya sangat ditentukan oleh adanya komitmen, kemampuan partisipasi dan tanggung jawab perbekal dan Bendesa Adat dalam memimpin pembangunan serta menjadi motor penggerak masyarakat atau krama dalam pembangunan di wilayahnya masing-masing. 3. Saat ini pemerintah Provinsi Bali tengah berupaya keras melakukan inovasi sebagai percepatan pelaksanaan kebijakan implementasi visi Nangun Sarketi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, khususnya di desa dan desa adat yang meliputi program prioritas dan program pendukung, yaitu program prioritas terdiri dari 1. Program pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat sebagai pelaksanaan peraturan Gubernur Bali nomor 47 tahun 2019. 2. Program pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai sebagai pelaksanaan peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018. 3. Program perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut sebagai pelaksanaan peraturan Gubernur Bali nomor 24 tahun 2020. 4. Program pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali sebagai pelaksanaan peraturan Gubernur Bali nomor 99 tahun 2018. Dan 5. Program pertanian organik sebagai pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 8 tahun 2019. Sedangkan program pendukung terdiri dari 1. Program pelestarian dan penggalian seni tradisi yang ada di desa adat sebagai pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan. 2. Program penguatan dan perlindungan tari sakral yang terkait dengan tari sakral di desa adat
di masing-masing desa adat yang ada di Bali sebagai pelaksanaan surat keputusan bersama antara Parisade Provinsi Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dan pemerintah Provinsi Bali. Kemudian yang ketiga adalah program Hari Penggunaan Busana Adat Bali sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali nomor 79 tahun 2018. 4. Program pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018. 5. Program pelindungan pura, pertimun, dan simbol keagamaan sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali nomor 25 tahun 2020. 6. Program sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali nomor 26 tahun 2020. 7. Program pelestarian tanaman lokal sebagai Taman Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada, dan penghijauan sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali nomor 29 tahun 2020. Dan 8. Program penggunaan kain tenun endek atau kain tenun tradisional Bali sebagai pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021. Juga Surat Edaran Gubernur Bali nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Dan yang terakhir adalah Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai keharapan lokal security yang baru diluncurkan pada tanggal 4 Januari yang lalu di Wantilan Poros Samuan 3. 4. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program prioritas dan program pendukung tersebut, pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya inovatif dengan membentuk tim Desa Kreatif Bali Sejahtera yang beranggotakan pegawai pemerintah Provinsi Bali, baik ASN maupun non-ASN yang berasal dari desa atau desa adat setempat. Tim Desa Kreatif Bali Sejahtera sebagai mediator dan fasilitator dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan Provinsi Bali di desa dan desa adat. Dan terakhir, kita berharap dengan pemberian insentif ini semua perbekal dan bendesa adat se-Bali akan semakin memperkuat komitmen, partisipasi, dan tanggung jawab untuk menyukseskan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali era baru. Jadi saya memandang bahwa tahun ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan percepatan sejumlah kebijakan yang sangat penting untuk Bali yang berskala desa dan desa adat, baik yang tertuang dalam peraturan daerah maupun juga peraturan gubernur, supaya semua kebijakan yang baik ini untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali betul-betul dapat diwujudkan sesuai dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Kita berharap di desa-desa seperti misalnya penggunaan aksara Bali, semua di pura, pasar, kantor, fasilitas umum lainnya menggunakan aksara Bali sesuai dengan peraturan gubernur. Aksara Bali di atas, aksara Latin di bawah. Kemudian juga penanganan sampah berbasis sumber sesuai Pergub 47 2019. Nah, sekarang sedang progresif dilakukan pembentukan TPS 3R dan juga TPST untuk menyelesaikan sampah di tingkat desa dan di tingkat kabupaten. Jadi tidak akan ada lagi tempat pembuangan akhir sampah yang berjubel seperti di TPA Suwung. Itu akan kita akhiri sampai akhir tahun 2022 ini. Begitu semua infrastruktur selesai, TPS 3R dan TPST di semua kabupaten kota, maka sampah akan selesai di wilayah kabupaten kota, dipilah yang organik, non-organik, dan residunya. Kemudian juga terkait dengan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, saya berharap supaya di desa-desa tidak lagi ada tas kresek, tidak lagi ada pipet. Ya. Jadi ibu-ibu kalau belanja supaya membawa tas, ya, dan pasar tradisional di desa jangan menyiapkan tas kresek, jangan juga menggunakan sedotan dari pipet plastik. Jadi kalau ada ya sedotan yang terbuat dari bahan alami. Kemudian yang penting juga adalah penggunaan produk
lokal Bali supaya diintensifkan di wilayah desa. Menggunakan produk-produk lokal pertanian, perikanan dan industri lokal Bali dengan adanya BUMDes di desa dan BUPDA di desa adat, kita berharap agar perekonomian di desa dan desa adat itu bisa bergerak sesuai dengan peraturan gubernur ini untuk memperkuat posisi perekonomian masyarakat Bali dan memberdayakan sumber daya lokal Bali supaya perekonomian Bali memutar di Bali sehingga akan tumbuh menjadi daerah yang berdikari dalam bidang ekonomi. Ini yang kita harapkan supaya terjadi gerakan di tingkat desa, penggunaan produk lokal ini baik untuk kehidupan sehari-hari maupun juga untuk keperluan upakara. Jadi gunakanlah produk-produk lokal kita. Setiap akan menggunakan produk, lihat dulu produk dari mana ini. Nah, kalau produk lokal Bali kita prioritaskan untuk menggunakannya, tapi bukan berarti melarang produk luar, tapi kalau memang dibutuhkan dan tidak ada di Bali, kita tentu membuka diri menggunakan produk-produk lokal. Tapi tentu luar Bali, produk luar Bali, tapi tentu kita menghindari produk-produk impor, penggunaan produk-produk impor, supaya betul-betul ekonomi bergerak dengan sumber daya lokal yang kita punya. Begitu juga sejumlah kebijakan prioritas yang lainnya dan kebijakan dalam bentuk program pendukung itu supaya dijalankan dengan baik, bersinergi oleh Perbekal dan Desa Adat di wilayahnya masing-masing supaya terjadi percepatan pencapaian pembangunan, kinerja pembangunan pemerintah Provinsi Bali yang berskala desa dan desa adat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Detailnya saya kira sudah akan di-share rilisnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini merupakan momentum baik dan menjadi kabar baik untuk masyarakat Bali dalam mewujudkan visi Nangun Satketelo ke Bali menuju Bali era baru. Sekian, Sari Paramasanti, Om Santi 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 Om.